Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 9 akan mempresentasikan materi mengenai ayat dan hadis tentang jual beli. Adapun kelompok kami yakni saya sendiri Putri Triana Latifah NIM 2020310080 dan rekan saya Muhammad Afif Hidayatullah dengan NIM 2020310081. Langsung saja materi yang pertama, yakni mengenai pengertian jual beli. Jual beli adalah proses pemindahan hak milik atau barang atau harta kepada pihak lain dengan menggunakan uang sebagai alat tukarnya. Jual beli menurut syariat ialah tukar-menukar harta dengan harta yang dimaksudkan untuk suatu kepemilikan yang ditunjukkan dengan perkataan dan perbuatan. Dalam literatur syariah Islam, jual beli atau istilah modernnya bisnis termasuk dalam kategori muamalat yang dibahas dalam bab al-bu'yu dalam Al-Quran atau al-hadis. Istilah yang digunakan untuk muamalah ini adalah al-bai, asyirah, dan at-tijarah. Selanjutnya, syarat dan rukun jual beli. Syarat jual beli yang pertama adalah keadaan bendanya suci. Yang kedua, bendanya dapat diambil manfaatnya sesuai dengan yang dimaksudkan. Yang ketiga, bendanya dapat diterimakan atau diserahkan kepada pihak pembeli. Selanjutnya, rukun jual beli. Yang pertama, barang yang dijual belikan. Yang kedua, orang yang membeli dan menjual barang. Yang ketiga, ijab qabul. Materi selanjutnya yakni hadis mengenai jual beli, yang berbunyi An Abdillah bin Umar radhiyallahu anhu an Rasulillahi sallallahu alaihi wasallam annahu qala idza tababa'a rajulanani faqulla wahidim minhuma bil khiyar malam yatafarraqa wa kana jami'a ayyu khairu ahaduhuma akhara fatabaya'a ala dhalika faqad wajabal bay'u wa in tafarraqa ba'da an yatabaya'a walam yatsruk wahidim minhuma al-bai'a faqad wajabal bai'. Dari Abdullah bin Umar radhiyallahu anhuma dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, beliau bersabda, jika dua orang saling berjual beli, maka masing-masing di antara keduanya mempunyai hak pilih selagi keduanya belum berpisah dan keduanya sama-sama mempunyai hak, atau salah seorang di antara keduanya membeli pilihan kepada yang lain, lalu keduanya menetapkan jual beli atas dasar pilihan itu, maka jual beli menjadi wajib. Selanjutnya, sebab-sebab turunnya hadis. Hadis ini dikeluarkan oleh Bukhari dan Muslim, dan hadis ini sahih. Hadis tersebut dari Ibnu Umar radhiyallahu anhu dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang menjelaskan apabila ada dua orang melakukan jual beli, maka masing-masing keduanya mempunyai hak khiyar selama mereka belum berpisah. Dan hadis tersebut ditunjukkan dengan perbuatan Ibnu Umar yang terkenal. Bila kedua pihak semuanya berdiri dan pergi bersama-sama, maka hak khiyar itu tetap ada. Kemudian Rasulullah SAW menyebutkan sebagian dari sebab-sebab keberkahan dan pertumbuhan, sebagian dari sebab-sebab kerugian dan kerusakan. Sebab-sebab barokah, keuntungan, dan pertumbuhan adalah kejujuran dalam muamalah, menjelaskan aib, cacat, dan kekurangan atau sejenisnya dalam barang yang dijual. Adapun sebab-sebab kerugian dan ketiadaan barokah ialah menyembunyikan cacat, dusta, dan memalsukan barang dagangan. Sekian materi yang dapat saya sampaikan. Materi selanjutnya akan disampaikan oleh rekan saya. Terima kasih. Kesimpulan hadis di atas, yang pertama adalah penetapan hak pilih di tempat bagi penjual dan pembeli untuk dilakukan pengesahan jual beli atau pembatalannya. Yang nomor dua, temponya ialah semenjak jual beli dilaksanakan hingga keduanya saling berpisah dari tempat tersebut. Ketiga, jual beli mengharuskan pisah badan dari tempat dilaksanakan akad jual beli. Yang nomor empat, jika penjual dan pembeli sepakat untuk membatalkan akad setelah akad disepakati sebelum berpisah, atau keduanya saling melakukan jual beli tanpa
menetapkan hak pilih bagi keduanya, maka akad itu dianggap sah karena hak itu menjadi milik mereka berdua. Bagaimana keduanya membuat kesepakatan terserah kepada keduanya. Yang nomor 5, perbedaan antara hak Allah dan yang semata merupakan hak anak Adam, bahwa apa yang menjadi hak Allah pembolehannya tidak cukup dengan keridhaan anak Adam, seperti akad riba. Nomor 4, membuat syariat tidak menetapkan batasan atau perpisahan. Dasarnya adalah tradisi. Apa yang dikenal manusia sebagai perpisahan, maka itulah ketetapan jual beli. Nomor 7, para ulama mengharamkan penjual atau pembeli meninggalkan tempat sebelum akad ditetapkan karena dikhawatirkan akan terjadi pembatalan. Nomor 8, jujur adalah muamalah dan menjelaskan keadaan barang dagangan merupakan sebab barokah di dunia dan akhirat. Sebagaimana dusta, bohong, dan menutupi cacat merupakan sebab hilangnya barokah. Ayat jual beli. Bismillahirrahmanirrahim. Alladzina ya'kuluna riba la yaqumuna illa kama yaqumul ladzi yatakhabbathu syaitanu minal mas. Dzalika bi annahum qalu innamal bai'u mislu riba wa halallahu al-bai'a wa harrama riba. Yang artinya orang-orang yang makan atau mengambil riba tidak dapat berdiri melainkan seperti berdirinya orang yang kemasukan syaitan lantaran tekanan penyakit gila. Keadaan mereka yang demikian itu adalah disebabkan mereka berkata atau berpendapat sesungguhnya jual beli itu sama dengan riba, padahal Allah telah menghalalkan jual beli dan mengharamkan riba. Hukum jual beli. Dalam kandungan ayat-ayat dan hadis di atas dapat disimpulkan bahwa jual beli hukumnya adalah mubah. Namun menurut Imam Maliki, hukumnya bisa berubah menjadi wajib dalam situasi tertentu. Terima kasih, itu saja presentasi dari kelompok kami. Apabila ada kekurangan dan kehilafan, kami meminta maaf yang sebesar-besarnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.